Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada semester genap, yaitu tentang keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Saya ulangi, keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Karena kitabnya dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17. Dan bisa membacanya di rumah masing-masing. Dan Pak Rani juga akan membacakan buat kalian semua dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalan-jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bab ini berkaitan dengan bab 5 dan 6 mengenai demokrasi dan HAM. Kamu perlu memperoleh pencerahan mengenai keadilan yang menjadi landasan utama dan mewujudkan demokrasi dan HAM. Prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan perlu dipelajari, khususnya mengenai Allah yang adil yang menuntut umatnya untuk bertindak adil. Praktek hidup yang menghargai dan menjalankan keadilan amat penting, sehingga manusia tidak akan merampas hak sesamanya. Manusia tidak dapat bertindak semaunya. Sadar atau tidak, terkadang manusia melakukan tindakan tidak adil terhadap sesamanya. Hal itu terjadi misalnya lewat prasangka ataupun sikap yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan latar belakang, suku, bangsa, budaya, maupun geografis dan agama. Ketidakadilan juga dapat terjadi melalui perbedaan kepentingan. Mempelajari keadilan dalam perspektif Alkitab akan membekali kalian dalam bersikap dan bertindak terhadap orang lain. Keadilan menurut Alkitab. Menurut Becker, dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu sedek dan mispat. Ya, bisa ditulis. Adil dalam Perjanjian Lama yaitu sedek dan mispat. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak terdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Jadi adil di sini karena ada patokannya, atau bisa dikatakan karena tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan ada hukum yang mencatat tentang keadilan tersebut. Artinya keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar. Jadi adil itu karena sesuai dengan aturan yang sudah tertulis atau sudah disepakati bersama yang sesuai. Dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaiosne. Dikaiosne. Kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan benar. Keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi adil artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hukuman terhadap seorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas dan hak-haknya dirampas, mereka yang miskin, janda, anak yatim piatu. Dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Melalui tindakan yang adil, maka shalom Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki, merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali.
Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Allah dalam kitab Amos 5 ayat 7. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu bisa juga dikatakan adil. Berbuatlah adil, ya Tuhan sudah berbuat adil kepada semua. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Jadi benar kan? Jadi adil itu karena ada patokan, ada standar yang mengatur tentang adil itu. Jadi adil itu berarti bertindak sesuai dengan atau bertindak, ini saya ulangi ya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Justice of keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Jadi jelas bahwa Tuhan itu adil. Apakah sama orang yang berbuat jahat dan yang benar mendapat perlakuan yang sama di hadapan Tuhan? Pasti tidak. Karena Tuhan itu adil. Apakah Tuhan memperlakukan orang yang taat beribadah kepadanya dengan yang tidak? Apakah sama? Pastilah tidak demikian. Jadi Tuhan itu maha adil dan maha pengasih. Jadi ingat itu, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang sudah teratur, diatur oleh Tuhan dalam hukum Taurat, bahkan yang tercatat dalam firman Tuhan. Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya. Mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Karena Tuhan itu adil, makanya Allah menghukum. Dan Allah nyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlaku begitu saja dari hadapannya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa itu berlalu begitu saja dari hadapannya. Yaudah, nggak apa-apa. Ya nggak bisa seperti itu kan Tuhan. Dia akan mengajarkan dengan hukuman. Keadaan Allah kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jadi apapun yang kalian lakukan itu dinilai oleh Tuhan. Kamu tidak bisa membohongi Tuhan. Kamu datang ke gereja, kamu sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan bisa menilai. Kamu datang dan pikirannya kemana-mana, kamu datang beribadah tapi sambil main HP, semua Tuhan tahu. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Jadi ingat, perbuatan yang tidak baik, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Tuhan tahu dan akan mendapat ganjaran. Tapi kebaikan dan perbuatan baik yang kita lakukan juga dihargai Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jangan pernah takut untuk mengasihi orang lain. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu dengan Tuhan, karena Tuhan yang menilai itu semua. Jangan menilai dari orang lain. Jangan mengharapkan dari orang lain. Tapi haraplah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Jadi lakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan yang menilai segala. Demikian materi kita pada part yang pertama ini. Sampai di sini kalian bisa pelajari, diulang lagi materinya, dan jika ada pertanyaan bisa tanya langsung kepada saya. Demikian, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.